KPK akan segera memanggil Bupati Pati Sudewo atas dugaan keterlibatannya dalam kasus suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Sudewo diduga menerima aliran uang pembangunan jalur kereta api. Ya, benar, saudara SDW merupakan salah satu pihak yang diduga juga menerima aliran komitmen fee terkait dengan proyek pembangunan jalur kereta ya, yang kemarin kita sampaikan terkait dengan update penahanan salah satu tersangkanya yaitu saudara R. Tentu dari informasi ini penyidik akan mendalami dan tentu nanti kami akan update proses penyidikan terkait dengan saudara SDW ini seperti apa. Ya, dan untuk mengetahui situasi terkini kita sudah terhubung dengan rekan jurnalis iNews Indra Setiabudi di depan Pendopo Pati, Jawa Tengah. Selamat malam Indra, seperti apa situasi terkini di sana, silakan. Baik, selamat malam Juno dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan untuk situasi terkini di depan kantor Bupati Pati, Jawa Tengah, yang mana situasi terkini sudah sangat terkendali dan sudah normal kembali. Mengingat memang Anda bisa saksikan di samping saya ini kendaraan tadi tidak bisa lewat, sekarang sudah normal, bisa dilewati lalu lalang oleh para masyarakat yang melakukan aktivitas seperti biasanya. Dan memang diketahui untuk terkait aksi demonstrasi ini setelah usai sejak sore hari tadi, yang mana telah terjadi kesepakatan yang mana pihak dari DPRD menyetujui akan dibentuknya pansus terkait hak angket terkait pemakzulan daripada Bupati Pati Jawa Tengah untuk dimakzulkan. Dan mana memang atas kesepakatan tersebut sehingga masyarakat Pati, ratusan ribu masyarakat Pati meninggalkan ataupun pulang ke rumah masing-masing dan masih menunggu final daripada keputusan dari hasil pansus tersebut. Dan memang tadi juga sempat terjadi kekeosan yang sangat ricuh sekali antara pihak pendemo, ratusan ribu masyarakat pendemo dengan aparat kepolisian, yang mana aksi lempar-lempar tidak terhindarkan, dan juga kepolisian juga sempat berkali-kali menembakkan gas air mata ke arah pendemo guna untuk menstabilkan ataupun meredam amarah bagi para pendemo saat melakukan aksi di 13 Agustus 2025 kali ini. Dan memang Anda bisa saksikan situasi terkini sudah amat terkendali, dan ini tadinya ini masih banyak pasca demo, ini masih banyak sekali sisa-sisa air mineral, ini sudah habis bisa dinikmati dan dibawa pulang oleh para masyarakat Pati, khususnya sebagai bentuk uang warga Pati, hanya untuk warga Pati yang bisa menikmati ataupun bisa mengambil sisa-sisa air mineral maupun juga konsumsi yang masih berada di depan kantor Bupati. Selain itu juga terkait kesepakatan ini Sudewo selaku Bupati Pati akan mengikuti mekanisme yang ada terkait hak angket ataupun pansus yang dibentuk DPRD terkait pemakzulan atas dirinya. Dan hingga sampai saat ini memang Sudewo menyatakan untuk enggan mundur. Meskipun begitu, nantinya Sudewo ataupun Bupati Pati akan menerima apapun hasil dari pansus yang nanti akan diumumkan ataupun hasilnya begitu. Dan memang masyarakat Pati, Juno dan juga pemirsa, nantinya akan memberikan waktu selama 3 hari untuk terkait final daripada hasil putusan dari Kemendagri khususnya, ataupun mau dari pihak-pihak terkait pemakzulan ini ataupun pemunduran daripada kursi dari jabatan daripada Bupati Pati Jawa Tengah, yang mana nantinya ini setelah 3 hari tidak ada jawaban, nantinya pihak ataupun koordinator lapangan terkait aksi akbar ataupun demonstrasi akbar akan dilakukan kembali nanti ketika tidak ada jawaban, yang mana hal ini menginginkan masyarakat Pati untuk kesejahteraan lebih lanjut untuk kedepannya, untuk kesuksesan warga Pati kedepannya. Demikian Juno dapat kami informasikan. Balik Indra, bahwa keadaan mulai normal ya, warga tadi Anda sebutkan bahwa sudah mulai kembali ke tempat dan DPRD juga menyetujui hak angket, plus juga ada informasi tadi Anda sebutkan bahwa demo akan kembali digelar kalau hasilnya tidak sesuai permintaan warga Pati. Baik, Indra, terima kasih banyak atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Pada April 2025, Sudewo melaporkan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN.
Pemirsa, tercatat Sudewo memiliki total harta sebesar 31,5 miliar rupiah. Paling besar harta Sudewo ada pada kepemilikan properti tanah dan bangunan senilai 17 miliar rupiah. Ia tercatat memiliki 31 bidang tanah dan bangunan di sejumlah wilayah, baik itu di Pati, Surakarta, Yogyakarta, Bogor, Wonogiri, Pacitan, Depok, Blora, hingga Tuban. Kemudian ia juga memiliki 8 alat transportasi terdiri dari 6 mobil dan 2 motor senilai 6,3 miliar rupiah. Ya, selain itu Sudewo juga memiliki surat berharga senilai 5,3 miliar serta uang tunai senilai 1,96 miliar. Tak sampai di situ, Sudewo juga memiliki harta bergerak senilai 795 juta dan tercatat tidak memiliki utang. Seperti yang kita tahu pemirsa, unjuk rasa warga Pati dipicu kebijakan kontroversi Bupati Sudewo yang menaikkan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan hingga 250%. Dan kebijakan ini langsung menuai penolakan warga. Siapa yang akan melakukan penolakan yang dulu, silahkan lakukan. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang suruh ngerahkan. Saya tidak akan gentar. Kami apa? Kami juga mau menyalurkan aspirasi ya. Jangan semena-mena. Sejak kenaikan PBB Pendesaan dan Perkotaan 250% nama Bupati Pati, Jawa Tengah, Sudewo terus menjadi sorotan. Kebijakan kontroversialnya itu membuat warganya naik pitam. Gelombang protes warga menggema, warga menjerit atas naiknya PBB yang fantastis. Warga merasa kebijakan Sudewo itu tidak realistis dan menambah beban hidup warga. Dalam kirap boyongan Hari Jadi Pati yang digelar di sekitar alun-alun Bupati Pati dan istrinya disoraki warga. Bupati Sudewo bahkan sempat menyatakan tak gentar dengan aksi unjuk rasa yang menolaknya kebijakannya, namun seminggu kemudian Bupati membatalkan kenaikan PBB 250% dan meminta maaf. Saya memutuskan kebijakan kenaikan PBB P2 saya batalkan untuk menciptakan situasi aman dan kondusif dan dalam rangka memperlancar perekonomian dan pembangunan Kabupaten Pati. Saya sampaikan berarti pembayaran pajaknya PBB P2-nya akan kembali seperti semula, yaitu seperti pada tahun 2024. Kontroversi lainnya, Bupati Pati juga pernah mengundang 3 penyanyi dangdut trio Serigala untuk menghibur tamu undangan saat acara penandatanganan Koperasi Merah Putih dan MOU Hari Jadi Pati di Pendopo Pati, Jawa Tengah dan beredar viral hingga aksi tersebut dianggap tidak pantas oleh netizen. Karena selain bergoyang di atas panggung, salah satu personil juga turun menghampiri penonton yang membuat penonton riuh. Kini meski Bupati telah membatalkan kebijakan kontroversialnya, namun warga terlanjur geram atas kebijakan tersebut. Meski Bupati Pati telah meminta maaf, warga Pati tetap kecewa dengan kebijakannya yang menurut warga arogan dan menambah beban hidup warga. Dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan.